Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Saleh dan Saleha. Hari ini kita belajar energi dan perubahannya pada tema F, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Masih ingat kan doanya? Masih ingat dong? Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, bahasa Indonesia. Siswa mampu menentukan manfaat dan menjaga kelestarian air sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam. Oke deh, masuk ke pembelajaran pertama. Tahukah Ananda, air dapat dijadikan sumber energi loh? Caranya? Nah, dengan melihat gambar ini, air dapat menghasilkan sumber energi. Energi apa ya yang dihasilkan dari air dengan menggunakan kincir air? Betul. Nah, dari aliran air yang menggerakkan kincir air, kemudian putarannya akan menggerakkan turbin dan turbin akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memanaskan setrika, menyalakan televisi, memutar kipas angin, dan lain sebagainya. Oke, jadi salah satu sumber dari energi listrik itu dihasilkan oleh air. Nah, karena air menghasilkan energi listrik, maka kita harus menghematnya. Caranya seperti apa? Yang pertama, dengan cara mematikan keran saat setelah menggunakan. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak mencemari air. Yang ketiga, menanam pohon. Kenapa harus menanam pohon? Karena pohon menyimpan cadangan air. Dengan cara kita menghemat air, maka persediaan air tidak akan berkurang. Jadi, listrik pun tidak akan terhenti. Oke deh. Nah, Ustazah ingin tahu, dari ketiga tabel ini, manakah yang merupakan sikap menjaga kelestarian sumber energi? Yuk beri tanda centang pada kotaknya jika merupakan sikap menjaga kelestarian sumber energi air. Oke, bisa dilihat secara jelas di halaman 13 nomor 3. Kita lanjut. Matematika. Nah, kita akan menghitung tentang waktu. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas dari waktu ini? Jadi, nanti Ustazah akan menunjukkan sebuah jam, kemudian Nanda akan menuliskan pukul berapakah yang ditunjukkan pada jam. Contoh. Nah, untuk mengetahuinya, jarum pendek adalah menunjukkan jam, sementara jarum panjang akan menunjukkan menitnya. Ingat ya, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menitnya. Jika dilihat dari gambar, maka jam menunjukkan pukul 3 pagi, atau jika itu bukan waktu pagi, maka menunjukkan waktu 15.00. Oke. Jadi pukul 3 pagi itu sama dengan pukul 15.00 pada saat waktu malam.
Lanjut contoh yang kedua. Nah, jika jarum pendek berada di antara angka 7 dan 8. Nah, kira-kira gimana ya cara menulisnya? Betul, dengan menuliskan angka yang telah dilewati jarum pendeknya, yaitu angka 7. Kemudian, perhatikan jarum panjangnya berada di menit ke berapa. Nah, jadi pada jam ini menunjukkan pukul 7.54 pada waktu pagi, dan jika menunjukkan malam yaitu pukul 19.54. Oke, jadi ingat ya, untuk jarum pendek yang berada di kedua angka atau di antara angka, maka yang ditulis adalah angka yang telah dilewati oleh jarum pendek tersebut. Oke. Nah, supaya lebih mahir, yuk cek latihan halaman 28, nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor 2, Nanda akan menggambarkan jarum pendek dan jarum panjangnya berada di angka berapa ya? Jika waktunya adalah pukul 12, pukul 3.30, pukul 16.15, dan pukul 19.30. Lalu, untuk nomor 3, Nanda akan menuliskan waktu berdasarkan jarum pendek dan jarum panjang yang ditunjukkan pada jam. Nah, untuk waktu pagi dan waktu malam ya. Contoh, untuk gambar yang pertama, menunjukkan jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 12. Artinya, ia adalah pukul 10. Pukul 10 pagi. Nah, untuk malam, kita mulai menghitung dari sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Artinya pada saat malam yang ditunjukkan adalah pukul 22.00. Oke. Baik, Anda salah dan saleha, jangan lupa ya sayang, 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.